Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Lailatul Fauzia dengan NPM 2386206015 dari Prodi PGSD STKIP PGRI Trenggalek Offering 3A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 6 dengan judul Indonesiaku Kaya Raya. Di dalam bab ini terdapat 3 topik, yaitu topik A, topik B, dan topik C. Silahkan disimak dengan baik-baik. Sekarang kita masuk ke topik A yang berjudul Bagaimana Bentuk Indonesiaku. Nah, di sini ada gambar peta dan komponennya dari Provinsi Jawa Barat. Di dalam sebuah peta pastinya terdapat komponen peta yang terdiri dari judul peta, garis astronomis, peta insert, legenda, skala, simbol, sumber peta, tahun pembuatan, garis tepi, orientasi peta, lettering, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas pengertian dari masing-masing komponen peta Provinsi Jawa Barat yang sudah ada di gambar yang saya tampilkan. Nah, ini pengertian dari komponen peta dari gambar peta Provinsi Jawa Barat tersebut. Yang pertama, pengertian dari judul peta. Bagian ini menunjukkan nama atau tema peta seperti Provinsi Jawa Barat. Judul penting untuk memberikan informasi utama mengenai lokasi atau topik yang ditampilkan pada peta. Nah, yang kedua yaitu pengertian garis astronomis, merupakan garis lintang dan bujur yang menunjukkan posisi geografis suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat bumi. Garis ini membantu menentukan letak wilayah secara akurat. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi peta. Biasanya berupa panah atau simbol kompas yang menunjukkan arah utara. Orientasi membantu pengguna memahami orientasi geografis wilayah pada peta. Selanjutnya, yang keempat, garis tepi, batas luar peta yang memberikan kejelasan ruang lingkup peta dan menjaga semua informasi peta tetap rapi dalam satu area. Selanjutnya, yang kelima, yaitu lettering. Penggunaan huruf atau teks pada peta untuk memberikan informasi seperti nama wilayah, kota, sungai, atau gunung. Lettering dibuat dengan jenis huruf, ukuran, dan warna tertentu agar mudah dipahami. Selanjutnya kita membahas komponen peta yaitu tahun pembuatan, menunjukkan waktu peta dibuat atau diperbarui. Ini penting untuk memastikan data pada peta masih relevan dan akurat. Selanjutnya, sumber peta merupakan referensi atau asal data yang digunakan untuk membuat peta. Sumber memastikan bahwa informasi peta dapat dipercaya. Selanjutnya, simbol, lambang-lambang yang digunakan untuk mewakili fitur geografis atau objek tertentu seperti jalan, gunung, sungai, atau pemukiman. Simbol mempermudah interpretasi peta. Selanjutnya, skala. Perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di lapangan biasanya ditampilkan dalam bentuk angka atau garis. Skala membantu pengguna mengukur jarak secara akurat.
Selanjutnya, legenda. Bagian yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan pada peta, sehingga pengguna dapat memahami informasi yang ditampilkan. Yang terakhir, peta insert. Peta kecil tambahan yang biasanya menunjukkan area yang lebih luas atau lebih spesifik untuk memberikan konteks tambahan pada peta utama. Nah, itu tadi komponen peta yang terdapat dalam peta Provinsi Jawa Barat yang sudah saya tampilkan tadi. Selanjutnya kita ke letak geografis Indonesia. Nah, seperti di gambar yang sudah saya tampilkan, itu Indonesia itu terletak di bagian yang berwarna merah untuk sebagai penanda bahwa itu Indonesia. Nah, dari gambar yang sudah saya tampilkan bisa dilihat dan bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu secara geografis berada di antara dua benua, yaitu Asia di utara dan Australia di selatan. Selain itu, wilayah ini juga terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Selanjutnya, kita membahas pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, jadi pengaruh letak geografis Indonesia itu ada beberapa macam. Yang saya sebutkan ini pengaruh letak geografis Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu iklim tropis. Karena Indonesia berada di wilayah Katulistiwa, jadi Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi yang mendukung keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu keragaman budaya. Letaknya di jalur perdagangan dunia membuat Indonesia menjadi 4 bertemunya berbagai budaya seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa yang memperkaya tradisi dan seni lokal. Pengaruh yang ketiga yaitu ekonomi maritim. Dikelilingi oleh lautan, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari yang menjadi sumber utama perekonomian. Selanjutnya, yang keempat, jalur perdagangan strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia menjadi jalur penting perdagangan internasional sejak zaman dahulu yang masih berlangsung hingga sekarang. Yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Lokasinya yang strategis di antara dua kawasan biogeografi atau Asia dan Australasia menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna endemik yang unik dan bernilai tinggi. Selanjutnya kita membahas Indonesia sebagai negara maritim. Kenapa kok Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena negara maritim adalah negara yang wilayahnya didominasi oleh laut dan memanfaatkan sumber daya laut untuk kehidupan ekonomi, sosial, dan pertahanan. Nah, ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki wilayah laut yang luas, ekonomi bergantung pada sektor kelautan yaitu perikanan atau pelayaran, banyak pelabuhan sebagai pusat perdagangan, dan yang terakhir penduduknya banyak yang bekerja di bidang kelautan. Nah, itu ciri-ciri negara maritim. Sekarang manfaat dari Laut Indonesia. Manfaat dari Laut Indonesia yaitu sumber daya alam, ikan, minyak, dan gas.
Selanjutnya, sebagai jalur transportasi dan perdagangan, dan sebagai tempat wisata bahari, dan juga sebagai penopang biodiversitas dan ekosistem. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Nah, selain Indonesia disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Nah, negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perekonomiannya bergantung pada hasil pertanian. Nah, ciri-ciri negara agraris yaitu sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, lahan pertanian yang luas dan subur, produksi pangan menjadi komoditas utama, perekonomian bergantung pada hasil pertanian, dan yang terakhir adanya teknologi atau kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif yang terlihat dari simbol-simbol peta di wilayahnya. Letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang mampu meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, tanah di Indonesia sangat subur, sehingga menjadi aset penting bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya kita beralih ke topik B, yaitu judulnya Indonesiaku Kaya Hayatinya. Di topik B yang pertama kita akan membahas keanekaragaman hayati, flora dan fauna khas Indonesia yang saya sudah punya gambar, yaitu peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah dengan keanekaragaman yang dipunyai wilayah tersebut. Nah, jadi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu yang pertama kawasan Indonesia Barat, kedua kawasan Tengah, dan ketiga kawasan Indonesia Timur. Kawasan Tengah sering disebut sebagai kawasan peralihan yang memiliki karakteristik unik. Sementara itu, kawasan Indonesia Timur menunjukkan ciri khas yang menyerupai flora dan fauna dari wilayah selatan. Sedangkan kawasan Indonesia Barat memiliki karakteristik yang selaras dengan wilayah utara. Selanjutnya yaitu membahas garis Weber dan garis Wallace. Nah, di gambar yang sudah saya tampilkan itu terdapat gambar garis Wallace dan juga garis Weber. Garis Wallace yang berwarna kuning tua setengah oranye, dan yang garis Weber itu yang berwarna ungu. Nah, itu yang garis Wallace itu pembatasan antara fauna asiatis dan fauna peralihan. Nah, sedangkan garis Weber itu garis pembatas antara fauna peralihan dan fauna australis. Jadi, pengertian dari garis Weber dan garis Wallace yaitu garis Weber merupakan garis imajiner yang berada di antara garis Wallace dan wilayah fauna australis. Garis ini membagi zona peralihan fauna di Indonesia menjadi 2 bagian, menunjukkan pengaruh fauna Asia di barat dan fauna australis di timur secara seimbang. Garis ini membantu menjelaskan keberagaman fauna di kawasan peralihan seperti Sulawesi dan sekitarnya. Sedangkan garis Wallace adalah batas imajiner yang membagi wilayah Indonesia berdasarkan persebaran fauna
Garis ini memisahkan wilayah dengan karakteristik fauna Asia di bagian barat dan fauna Australis di bagian timur. Garis Wallace melewati Selat Makassar dan Selat Lombok, menandai perbedaan ekosistem yang signifikan antara kedua wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati, flora dan fauna khas Indonesia. Nah, saya juga punya gambar, yaitu gambar penyebaran hewan Indonesia, yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, fauna Indonesia Timur. Dapat dilihat di gambar tersebut penyebaran hewannya. Nah, jadi flora di Indonesia Barat, yaitu wilayah ini dikenal dengan tingkat curah hujan yang tinggi yang mendukung keragaman jenis flora. Di kawasan ini terdapat hujan lebat dan berbagai tumbuhan seperti pohon meranti, keruing, rotan, serta jati yang sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Selain itu, terdapat juga tumbuhan seperti kemuning, vegetasi mangrove, dan ekosistem rawa gambut yang khas. Selanjutnya, fauna di Indonesia Barat. Fauna khas Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan tipe asiatis meliputi mamalia, yaitu meliputi harimau Sumatera, orang utan, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan tapir Asia. Yang kedua, burung, yaitu meliputi enggang atau burung rangkong, burung kuau, raja, dan burung murai. Selanjutnya yang reptil yaitu buaya muara, kura-kura air tawar. Fauna ini umumnya hidup di hutan hujan tropis Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, untuk flora di Indonesia Tengah yaitu curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Selanjutnya, fauna di Indonesia Tengah. Jumlahnya tidak sebanyak di wilayah barat dan timur. Fauna di Indonesia Tengah yaitu mamalia meliputi anoa, babi rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Yang reptil yaitu komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Yang burung yaitu burung maleo, burung kakatua, burung nuri, burung rangkong, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu flora di Indonesia Timur, didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya matoa, pohon sagu, ficus, jati, merbau, dan sebagainya. Fauna di Indonesia Timur sekarang. Nah, fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Contohnya seperti mamalia, meliputi kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Yang reptil meliputi kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Yang burung meliputi burung cendrawasih, burung kasuari, burung nuri, burung maleo, dan sebagainya. Sekarang yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati yang tadi sudah dibahas, yaitu masyarakat biasanya menggunakan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Keanekaragaman yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia menciptakan berbagai bentuk pemanfaatan tradisional yang beragam. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, manfaat dari keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Masyarakat biasanya menggunakan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia menciptakan berbagai bentuk pemanfaatan tradisional yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu sebagai obat-obatan. Nah, jadi manfaat dari keanekaragaman hayati sebagai obat-obatan, banyak tanaman digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional maupun modern seperti jahe dan kunyit untuk kesehatan, serta daun sirih sebagai antiseptik alami. Keanekaragaman hayati juga bermanfaat sebagai bahan kosmetik, misalnya tumbuhan seperti lidah buaya digunakan untuk perawatan kulit dan rambut, minyak kelapa untuk pelembab alami, serta kemiri untuk menutrisi rambut. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati selanjutnya yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sumber daya seperti kayu dimanfaatkan untuk bangunan, rotan untuk membuat perabot, dan kapas untuk bahan pakaian. Selanjutnya kita beralih ke topik C yang judulnya yaitu Indonesia Kaya Alamnya. Di topik C ini yang pertama kita membahas SDA hayati dan SDA non-hayati. Jadi pengertian dari sumber daya alam hayati yaitu sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya ini bersifat dapat diperbaharui karena berhubungan dengan proses kehidupan, contohnya adalah ikan, kayu, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Nah, selanjutnya pengertian dari sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau komponen abiotik di alam. Sumber daya ini meliputi benda-benda seperti tanah, air, udara, mineral, dan energi. Beberapa sumber daya non-hayati bersifat tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Sementara yang lain seperti air dan udara dapat diperbaharui jika dikelola dengan baik. Selanjutnya kita membahas SDA yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam atau biasa disebut dengan SDA bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu SDA yang bisa diperbarui dan SDA yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompos.
Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan SDA yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mendaur ulang kembali seperti daur ulang besi dan logam lainnya serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk menjaga SDA atau menjaga sumber daya alam. Sekian, terima kasih pembuatan video pembelajaran saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.